Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 661-665. Selamat bersantai. Bab 661. Gerimis terus-menerus jatuh di halaman. Ketika dia memasuki ruang buku tersembunyi, Zhao Feng merasakan ketenangan yang kontras dengan pertempuran yang sedang berlangsung di Demidewa Forgotten Garden. Ruang buku tersembunyi hanyalah sebuah ruang buku kecil, tetapi ada beberapa ratus buku. Zhao Feng melirik mereka, tapi dia tidak melihat ada buku keterampilan atau teknik. Nasib seorang kaisar, misteri-misteri balap surga, 10.000 peringkat kuno, halaman kesengsaraan. Petik 1. Mata Zhao Feng mengamati buku-buku tua itu. Beberapa rahasia terlarang di dunia luar ditulis dalam buku-buku. Buku-buku ini mungkin memiliki lebih banyak informasi daripada klan bintang 3 dari tanah suci bela diri sejati. Setelah semua, bahan inti dan informasi dari klan bintang 3 tidak terbuka untuk umum. Sementara buku-buku di sini bisa dibaca, ada batasan. Pertama, tidak ada satupun buku yang bisa diambil. Kedua, seseorang hanya dapat membaca 50 buku setiap hari paling banyak. Setidaknya diperlukan 10 hari untuk selesai membaca setiap buku. Petik 1. Zhao Feng mulai berpikir, seseorang harus tahu bahwa itu Demidewa Forgotten Garden hanya buka selama setengah bulan. Siapa yang ingin menghabiskan 2/3 waktu mereka di sini membaca buku? Di masa lalu, sejumlah kecil orang telah menghabiskan beberapa hari di sini, tetapi selain mendapatkan beberapa pengetahuan, tidak ada yang lain. Oh ya, saya bisa multitugas dengan mudah, jadi saya akan tetap di sini dan membacanya. Petik 1. Zhao Feng segera membuat keputusan. 10,000 Divine Thought Technique memungkinkannya melakukan multitugas dengan mudah, memungkinkan dia untuk membaca sambil memperhatikan pertempuran untuk darah Demidewa. Saat ini, hanya darah Demidewa yang menarik baginya. Pikiran Zhao Feng segera terbagi menjadi 3. Yang pertama memperhatikan darah Demidewa. Yang kedua tinggal di ruang buku tersembunyi dan membaca buku-buku, sementara yang ketiga berfokus pada pemahaman. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang lain jika seseorang benar-benar punya waktu untuk berkultivasi di Taman Demidewa yang terlupakan? Orang-orang jenius yang normal hanya memikirkan bagaimana mendapatkan kekayaan. 1 jam kemudian, mata spiritual Lord Zhao Feng telah memindai di setiap sudut ruang buku tersembunyi, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Terlepas dari buku, ada beberapa stasioner. Materi stasioner ini tidak sederhana, tetapi karena niat Demidewa, tidak ada di sini yang bisa dihancurkan atau diambil. Mungkinkah ruang buku tersembunyi benar-benar tidak memiliki keberuntungan? Zhao Feng berpikir, tetapi buku-buku itu sendiri cukup menarik bagi Zhao Feng. Selanjutnya, dia bisa membaca sambil berkultivasi dan memperhatikan darah Demidewa, jadi itu tidak membuang-buang waktu. Zhao Feng bahkan mengendalikan 2 Dragonflymen untuk mengumpulkan beberapa sumber daya dan harta di 100 Flower Garden. Ini berarti pikiran Zhao Feng sekarang terbagi menjadi 4, tapi karena dia telah membentuk niat raja setengah langkah, itu tidak akan sulit baginya untuk membagi pikirannya menjadi hampir 100 sekaligus. Dengan sikap aku tidak kalah apa-apa, Zhao Feng membaca dengan tenang. Alih-alih mengatakan membaca, itu lebih seperti menyalin. Zhao Feng membalik-balik buku dan mencantumkan informasi dalam pikirannya. Sebuah buku tua muncul di tangan Zhao Feng. 10.000 peringkat kuno Raches. Buku ini merekam ribuan ras garis darah di antara 10,000 Ancient Raches. Bahkan pewarisan garis keturunan Mengxi dan Jiang Fan ada di dalamnya. Garis darah Mengxi berasal dari Rache Nightmare dari era kuno, dan itu menduduki peringkat ke-239. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas ketika dia membaca kemampuan dari Nightmare Rache. The Nightmare Rache memiliki kemampuan yang mengerikan, mereka dapat memasuki mimpi orang lain dan membunuh mereka. Dalam mimpi, kekuatan dari Nightmare Rache tak tertandingi. Namun, kemampuan ini memiliki keterbatasan berat. Setidaknya di Demidewa Forgotten Garden, tidak banyak orang akan tidur. Selain itu, saat memasuki mimpi orang lain, orang dari Nightmare Rache sendiri akan perlu tidur juga. Tentu saja, ras yang benar-benar mengerikan adalah ras garis darah legendaris tertinggi. Pertama, ras kuno. Petik 1. Ketika Zhao Feng membaca judul itu, jantung dan darahnya bergetar. Bahkan mata spiritual Lordnya sedikit gemetar. Hanya namanya saja yang memberi tekanan pada garis darahnya. The Ancient Rache, ras paling sempurna di dunia.
Juga dikenal sebagai ras dewa sejati, tetapi mereka hampir punah setelah pertempuran besar kuno. Ketika seseorang dari ras ini lahir, mereka secara otomatis memiliki tubuh setan dewa alam, yang sebanding dengan tubuh demidewa. Bahkan jika seseorang tidak kultivasi, mereka akan menjadi dewa kuno di masa dewasa mereka. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dingin ketika melihat deskripsi. Kekuatan demidewa sangat menakutkan. Orang bisa melihat itu dari semua kemampuan dan keajaiban dari demidewa Forgotten Garden. Namun, semua orang di ras kuno memiliki tubuh setan dewa alam ketika mereka lahir, sehingga bahkan tubuh bayi sebanding dengan demidewa. Itu terlalu menentang surga. Untungnya, Ancient Rache belum muncul sejak saat itu. Petik 1. Zhao Feng menghela nafas panjang. 10 besar ras semua punah atau saat ini menghadapi kepunahan. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa itu legasi Heaven Rache berada di peringkat 10 besar juga. Bahkan di 5 besar. Heaven's Legacy Rache, makhluk paling cerdas dari Fan Universe, dan mereka dapat ditelusuri kembali sebelum era kuno. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa itu legasi Heaven's Legacy pernah menciptakan senjata pemusnah massal yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Mereka bahkan menciptakan mesin waktu. Namun, itu hanya sebatas legenda. Sepertinya cabang warisan peninggalan surga yang dimasukkan Xin Wuheng tidak sederhana. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Pertama, ras kuno. Ketiga, lomba legasi surga. Ketujuh, lomba cahaya. Kedelapan, Gold Crow Rache. Kesembilan, Dragon Rache Destruction. Ke-19, ras spiritual. Zhao Feng merasa bahwa itu dia sangat kecil setelah membaca deskripsi dari ras legendaris. Buku 10.000 kuno Raches sudah compang camping dan tidak lengkap. Tidak semua ras dicatat di dalamnya, dan beberapa deskripsi tidak lengkap. Zhao Feng segera selesai membaca buku 10,000 Ancient Raches Rank dan dipenuhi dengan kekaguman terhadap era kuno. Sulit membayangkan seperti apa legenda zaman itu. Waktu berlalu dengan perlahan, dan Zhao Feng sudah lupa mencari keberuntungan. Sebaliknya, ia tenggelam dalam pengetahuan. Buku-buku ini termasuk subjek geografi, sejarah, dan banyak lagi, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, membaca buku-buku ini memungkinkan buku-buku yang diizinkan Zhao Feng untuk memahami banyak hal. Jadi, zona benua itu nyata. Setelah Chang Ocean adalah zona benua. Kekuatan super bintang 5 tidak pernah muncul bahkan di tanah suci spiritual atau zona benua. Petik 1. Zhao Feng mengetahui rahasia luar biasa. Chang Ocean hanyalah puncak gunung es di Fan Universe. Tanpa sadar, Zhao Feng menjadi tenggelam dalam membaca. Tentu saja, pikirannya yang lain masih melakukan hal-hal juga. Yang satu berkultivasi, yang cukup sederhana, sementara yang lain mengendalikan kedua Dragonflymen untuk mencari taman bunga 100 dan memperoleh sumber daya. Yang paling santai adalah yang dengan kucing pencuri kecil. Melalui kucing pencuri kecil itu, Zhao Feng tahu apa yang terjadi di Istana Penyembuhan Hati. Hampir setengah dari jenius di Istana Penyembuhan Hati memiliki already menyerah pada darah demidewa, dan para jenius yang tersisa adalah semua elit. Hampir setengah memiliki kultivasi di Great Origin Core Realm. Nan Gongsheng dan Meng Xi telah mengalami jalan buntu. Jika itu hanya pertempuran antara keduanya, pemenang mungkin sudah diputuskan. Namun, kekuatan suci darah demidewa meningkatkan kesulitan. Bahkan Raja Sejati akan menghadapi banyak tekanan dari darah demidewa. 1 hari berlalu. Nan Gongsheng dan Meng Xi sama-sama lelah, dan kekuatan tempur mereka melemah, tetapi keduanya tidak menyerah. Selama salah satu dari mereka menyerah, pihak lain memiliki kesempatan tinggi untuk mendapatkan darah demidewa. Hehe, karena pertempuran antara kalian berdua masih belum berakhir, aku akan mengurus darah demidewa. Petik 1. Tawa ringan terdengar dari atas. Siapa di sana? Ekspresi Nan Gongsheng dan Meng Xi berubah sedikit saat mereka secara naluri melihat ke atas. Pemilik suara itu sangat dekat dengan mereka dan darah demidewa. Sua, seorang pemuda yang hangat melayang di atas darah demidewa dan memancarkan aura yang kuat. Datang, pemuda yang hangat mengulurkan tangan dan melaju melalui tengah dua jenius menuju darah demidewa. Ledakan, ketika pemuda yang hangat melambaikan tangannya, ruang itu tampak bergetar, dan cahaya kemasan bersinar mengelilingi kulitnya. Melihat lebih dekat, rambut dan kulit pemuda itu berkilauan dengan emas. Dari jauh, dia tampak seperti emas seperti dewa perang matahari emas. Jangan pernah memikirkannya. Petik 1. Meng Xi mencengkeram tanduk ungu dan memerintahkan Raja Binatang untuk menyerang pemuda yang hangat. Buka, pemuda yang hangat tidak takut sama sekali.
Dia seperti dewa perang berwarna emas saat dia memblokir serangan dengan satu telapak tangan. Ledakan, gelombang kejut emas yang sangat besar dan petir menyala ungu menyapu setengah istana penyembuhan hati. Orang-orang jenius di dekatnya semua berteriak kaget. Kekuatan tempur sebanding dengan raja. Bagaimana mungkin? Bahkan Mengsi sedikit bingung. Karena beberapa masalah dengan kendalinya, dia hanya bisa menggunakan 70% kekuatan raja. Namun, meski begitu, ini terlalu mengejutkan. Ding! Nan Gongsheng mengirimkan retakan spasial perak yang mendarat di pemuda yang hangat, tetapi suara jeritan logam bisa terdengar. Sebuah luka terbuka pada kulit pemuda yang hangat itu, tetapi tidak ada darah yang keluar. Aura dari 10,000 Ancient Raches. Petik 1. Jiang Fan di sudut suatu tempat merasakan tekanan pada garis keturunannya. 10.000 Raches kuno, peringkat 98 pertarungan pertempuran Surga Sun. Petik 1. Sok muncul di mata berbintang Mengsi. Peringkat ke-98 dalam 10,000 Ancient Raches. Ini adalah pertama kalinya dia melihat atau bahkan mendengar seseorang dengan garis keturunan 100 ribuan kuno tertinggi. 100 teratas dari 10,000 Ancient Raches semuanya adalah surga yang menentang. Petik 1. Jiang Fan merasa garis darahnya menjadi tertekan. Garis keturunannya hanya peringkat antara 3 dan 400 di 10.000 Raches kuno. Dia sangat jauh dari Heaven Sun Battle Rache. 100 teratas dari 10,000 Ancient Raches jauh berbeda dari yang ada di bawah 100 teratas. Garis keturunan Heaven Sun Battle Rache dapat memungkinkan kekuatan tempur saya sebanding dengan raja. Petik 1. Senyum muncul di wajah pemuda yang hangat itu. Itu senyum kemenangan. Dia telah memblokir serangan Raja Binatang dan Nan Gongsheng secara langsung. Di bawah tatapan kaget dari para jenius Secret Land di dekatnya, Wen Luoan muncul. Sosok Wen Luo melintas, dan tangannya mendorong ke bawah. Di bawah aura garis darah dari garis darah 110,000 Ancient Raches, bahkan darah demidewa bergetar dan dibatasi. Perang pemuda M menyapu tangan emasnya dan meraih darah demidewa. Kembali ke ruang buku tersembunyi. Heaven Sun Battle Rache, peringkat ke-98 di antara 10,000 Ancient Raches. Garis darah legendaris. Petik 1. Zhao Feng tertegun pada kekuatan sejati pemuda yang hangat itu. Dia telah membaca 10,000 Ancient Raches Rankings, jadi dia tahu betapa menakutkannya masing-masing dari 100 garis keturunan. Pada titik ini, sebagian besar perhatiannya ditempatkan di Istana Penyembuhan Hati. Pemuda yang hangat turun dari langit seperti dewa perang emas dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan raja. Nan Gongsheng dan Mengsi telah mengalami kebuntuan selama sehari dan lelah. Mereka tidak di puncaknya. Selanjutnya, resistensi darah demidewa jauh lebih lemah dari sebelumnya karena bentrokan dari dua jenius. Di saat yang kritis ini, para pemuda yang hangat terjun ke dalamnya. Bisa dikatakan bahwa itu dia telah menunggu. Weng, darah demidewa bergetar di cengkeraman telapak emas. Itu memancarkan gelombang kekuatan, tapi itu tidak sekuat sebelumnya. Wen Luoan tidak bergerak ketika kulit dan rambutnya berkilauan dengan emas. Aura dari garis darah 10,000 Ancient Raches membuat hati para jenius di dalam Istana Penyembuhan Hati. Datang, tangan Wen Luoan seperti tungku ketika mencengkeram darah demidewa dan perlahan memindahkannya ke arah cincin interspatialnya. Namun, darah demidewa masih memiliki kesadarannya sendiri, jadi ia berjuang. Jika setetes darah ini bisa diambil dengan mudah, maka gerakan spasial Zhao Feng atau teknik spasial Nan Gongsheng akan berhasil lama. Namun, Wen Luoan melakukan lebih baik daripada Nan Gongsheng dan Mengsi. Dia setidaknya berhasil memegang darah demidewa. Dia melakukan yang terbaik saat dia mencoba untuk memindahkan darah demidewa menuju cincin interspatialnya. Jangan pernah memikirkannya. Petik 1. Bagaimana Nan Gongsheng dan Mengsi membiarkannya melakukan apa yang dia senangi. Mereka melepaskan serangan mereka. Melihat itu, Wen Luoan harus memblokir serangan raja dan tebasan Nan Gongsheng sekali lagi. Ledakan, kekuatan bentrokan itu sebanding dengan seorang raja karena gelombang kejut yang sangat besar menyapu setengah mil. Tidak ada orang lain dalam jarak 20 meter dari kolam. Ding, tanda kecil tertinggal di leher Wen Luoan, dan kali ini, darah mengalir keluar. Pemuda yang hangat mengerang ketika cahaya keemasan bersinar dari cedera dan mulai sembuh. Kecepatan pemulihan dari 100 garis darah tertinggi melampaui yang lain. Mundur. Pemuda yang hangat mengambil pukulan dari Nan Gongsheng langsung, lalu melompat ke udara. Jika dia bisa mendapatkan darah demidewa, itu akan bernilai bahkan jika dia perlu membayar harga. Kembali ke sini.
Sama seperti pemuda yang hangat telah terbang 7 atau 8 yard, sosok perak melintas di samping gangguan di angkasa. Pedang Qiankun, sosok perak itu tampaknya adalah Nan Gongsheng, dan dia menyebabkan langit dan bumi bergetar sedikit saat dia menebas dengan senjata ketakutan warisan. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 dari Tanah Suci. Dengan bakat Nan Gongsheng, dia tidak akan membiarkan Wen Luoan mundur tanpa cedera. Petik 1. Zhao Feng memperhatikan dengan seasteris sama melalui kucing pencuri kecil itu. Tidak ada yang memperhatikan Eye of Heaven samar dan buram muncul kemudian dengan cepat menghilang. Bam! Tinju emas pemuda yang hangat itu menabrak pedang Qiankun dan sosoknya bergetar, hampir memungkinkan darah demidewa untuk melarikan diri. Kekuatan pedang Qiankun terlalu menakutkan, bahkan meskipun fakta bahwa itu Nan Gongsheng hanya bisa menggunakan sedikit kekuatannya. Ledakan! Sebelum pemuda yang hangat bisa berdiri dengan benar, rambut panjang ditutupi oleh cahaya melamun yang melilit tangan satunya, yang memegang demik darah Ot. Suara mendesing. Darah demidewa berhasil berjuang bebas dari cengkeraman pemuda yang hangat. Weng, setelah darah demidewa melarikan diri, ia melayang di udara dan mulai bersenandung. Sebelum 3 jenius bisa bereaksi, suara mendesing. Darah demidewa terbang di udara, seolah tidak bisa mentoleransi disiksa oleh 3 lagi. Ikuti, petik 1. Nan Gongsheng bereaksi paling cepat saat dia berubah menjadi garis perak dan mengejar darah demidewa. Pemuda yang hangat itu mengikuti, tetapi dia tidak diundurkan. Beberapa saat yang lalu, dia hanya 1 langkah lagi untuk mendapatkan darah demidewa. Dia harus mengakui bahwa itu dia telah meremehkan kekuatan Nan Gongsheng. Kekuatan tempur Nan Gongsheng juga sebanding dengan raja, dan bakat-bakat spasial spiritualnya tidak dapat diukur. Selain itu, Meng Xi memiliki raja binatang, dan dia sebanding dengan raja sendiri. 3 keajaiban tingkat raja. Petik 1. Para jenius di Istana Penyembuhan Hati hanya bisa melihat ke atas pada 3 angka, dan beberapa dari mereka mengikuti di belakang. Miao, sosok kucing pencuri kecil itu muncul dan mengikuti ketiga keajaiban itu. Itu benar, ikuti Meng Xi. Zhao Feng memuji. Meng Xi duduk di punggung sang Monster King, dan auranya yang megah memungkinkan semua orang dengan mudah merasakannya. Sebagian besar yang lain berpikir tentang darah demidewa juga mengikutinya. Sua, Zhao Feng kemudian mengembalikan sebagian besar perhatiannya kembali ke ruang buku tersembunyi. Sekarang darah demidewa telah terbang menjauh, bentrokan antara 3 raja keajaiban akan menjadi lebih kompleks. Zhao Feng menduga bahwa itu pertempuran darah demidewa tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Selama salah satu dari 3 orang memperoleh darah demidewa, 2 lainnya mungkin akan bergabung dan menyerang yang terakhir. Di dalam ruang buku tersembunyi, Zhao Feng banyak tugas, dia dikultivasikan dan membaca buku pada saat yang bersamaan. Ruang buku tersembunyi memiliki aturan bahwa itu hanya 50 buku yang bisa dibaca per hari. Zhao Feng cepat selesai membaca 50 buku. Ketika dia mencoba mengambil yang ke-51, ada resistensi yang kuat. Itu berarti bahwa itu Zhao Feng bisa menggunakan lebih banyak energi untuk kultivasi dan mengendalikan 2 Dragonflymen. Kekuatan tempur dari 2 Dragonflymen hampir sebanding dengan Raja setengah langkah, dan mereka bisa mundur dari sebagian besar bahaya. Kedua Dragonflymen akan kembali setiap 2 hari untuk menyerahkan semua sumber daya dan harta yang mereka kumpulkan. Harta karun di Hundred Flower Garden bahkan lebih banyak daripada Purple Smoke Lake. Petik 1. Zhao Feng mengatur rampasan perang dari 2 Dragonflymen. Dragonflymen adalah spesies aneh dari kemanusiaan, agak mirip dengan putri duyung. Bahkan jika Zhao Feng tidak melakukan apapun sendiri, harta yang dikumpulkan dari kedua Dragonflymen itu melimpah. Lotus api-api, Sky Limit Ginseng, hebat. Petik 1. Zhao Feng sangat gembira saat matanya mendarat di 2 harta. Nilai kedua tanaman ini tidak di bawah Purple Scarlet Grass. The Scarlet Fire Lotus mengandung nyala api murni yang bisa meningkatkan pemahaman seseorang dan kultivasi dari Scarlet Fire. Keberhasilan Scarlet Zhao Feng Purple Lightning membutuhkan kekuatan Scarlet Fire ini. Jika kekuatan Scarlet Fire bisa digabung ke dalam Scarlet Destruction Wind Lightning, kekuatan Destruction akan menjadi lebih kuat, dan efek terbakar akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Di sisi lain, Sky Limit Ginseng adalah harta yang dapat meningkatkan Yuan sejati. Itu sangat cocok untuk mereka yang berada di bawah Realm Void Dewa. Dengan Sky Limit Ginseng ini, aku harus mampu melakukan terobosan ke Grid Origin Core Realm, dan Scarlet Fire Lotus dapat meningkatkan pemahamanku tentang Lightning Scarlet Destruction Wind. Pikir Zhao Feng, karena Sky Limit Ginseng bisa membantu meningkatkan kultivasi segera, itu perlu digunakan dengan hati-hati.
Namun, Zhao Feng berpikir bahwa itu, karena dia sudah membentuk Crystal Core, memahami maksud raja, dan keadaan keberadaannya setara dengan raja, kerajaan inti asal yang agung seharusnya tidak menimbulkan masalah baginya sama sekali. Berpikir di sana, dia memakan Sky Limit Ginseng. Energi dalam Sky Limit Ginseng sangat kuat. Asal-usul inti normal diperlukan untuk membuat pil rohani atau memotongnya menjadi bagian-bagian terlebih dahulu. Namun, Zhao Feng memakan semuanya tanpa khawatir. Sumber energi yang mendominasi melonjak menjadi tubuh Zhao Feng. Penguasa normal akan berisiko meledak, tapi Zhao Feng merasakan kehangatan sebagai gantinya. Dia mengedarkan niat raja setengah langkahnya dan dengan mudah mengendalikan energinya, menggabungkannya dengan Crystal Core miliknya. Setengah hari kemudian, energi dari Sky Limit Ginseng dengan mudah distabilkan oleh Zhao Feng. Itu adalah hari yang baru, jadi dia terus multitasking dengan membaca buku dan berkultivasi. Membaca itu sederhana, dan batas harian 50 buku itu segera selesai. Di sisi lain, situasi dengan darah demidewa telah berubah. Darah demidewa entah bagaimana telah hilang. Itu terlalu kecil dan terlalu cepat. Sangat sulit untuk menemukan setetes darah di demidewa Forgotten Garden. Ketiga raja ajaib dan para jenius lainnya jelas tidak akan menyerah. Mereka memberikannya semua untuk mencoba menemukannya. Meskipun darah demidewa telah menghilang, ketiga raja ajaib bisa memperkirakan perkiraan lokasinya. Para jenius yang telah memasuki demidewa Forgotten Garden semua memiliki warisan keturunan dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka akhirnya dapat menemukan darah demidewa. Suara mendesing. Darah demidewa melintas di atas daun. Ikuti. Petik 1. Setelah mendengar berita itu, tiga raja ajaib mengejarnya. Kali ini, darah demidewa terbang untuk waktu yang lama sebelum memasuki kuburan dingin. Kuburan ini berada di sudut demidewa Forgotten Garden, dan itu mati diam. Tidak ada makhluk hidup di sini, hanya beberapa makam dan makam. The Messy Graveyard. Petik 1. Seruan datang dari beberapa jenius. Zhao Feng juga memperhatikan. The Messy Graveyard adalah area terlarang di demidewa Forgotten Garden. Petik 1. Banyak orang jenius tahu tempat mana yang dilarang di demidewa Forgotten Garden. Zhao Feng juga tahu betapa mengerikannya makam Messy itu. Tidak banyak yang mau memasukinya. Pertama, makam mesum itu sangat berbahaya, dan ada banyak hantu-hantu yang kuat dan roh kebencian di sana. Di atas itu, beberapa dari mereka adalah raja. Kedua, makam Messy secara harfiah hanya kuburan. Tidak ada apa-apa di sana. Di atas itu, masih ada beberapa kutukan yang tersisa di kuburan. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Sederhananya, makam Messy mirip dengan Forbidden Ground dari 100 kuburan, hanya 1000 kali lebih berbahaya. Suara mendesing. Darah demidewa terbang ke Messy Graveyard. Beberapa jenius ragu-ragu, tetapi tiga raja ajaib terbang tanpa henti. Pada titik ini adalah hari kelima Zhao Feng memasuki ruang buku tersembunyi. Selama 5 hari ini, Zhao Feng telah membaca setengah buku, dan dia sepenuhnya menyerap energi di Sky Limit Ginseng dan sisa-sisa Immortal Springs Wine. Alam asli asal-usul tingkat awal. Petik 1. Zhao Feng menggunakan raja tirinya yang setengah langkah untuk mengendalikan Yuan sejatinya. Crystal Core telah menjadi lingkaran yang lebih tebal. Seperti yang diharapkan, kerajaan inti asal besar tidak menimbulkan kesulitan bagi Zhao Feng. Dia menerobos segera setelah kuantitas yang dibutuhkan dipenuhi. Karena saya sudah membentuk Crystal Core saya, menerobos ke kerajaan inti asal agung tidak berjalani meningkatkan kekuatan saya banyak. Petik 1. Zhao Feng bergumam. Sebaliknya, dia lebih melihat ke depan ke Scarlet Fire Lotus, yang akan membantunya memahami Lightning Scarlet Destruction Wind. Saat dia berkultivasi, dia masih membaca buku. Petik 1. Dia membalik-balik sampul buku di tangannya dan jantungnya berdetak kencang. The Eight Great Dewa Eyes. Petik 1. Buku ini telah ditempatkan di sudut ruangan sebelumnya dan tidak menarik perhatian khusus. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Dia sedikit tercengang saat dia melihat buku tipis itu. Dia tidak berpikir bahwa itu ruang buku tersembunyi akan berisi pengetahuan tentang 8 mata Dewa Agung. Namun, buku itu sangat tipis, dan tidak banyak isi di dalamnya. Itu bukan buku tebal seperti peringkat 10,000 Ancient Raches, yang memiliki ringkasan lengkap tentang ras tertentu. Meski begitu, itu membuat Zhao Feng bersemangat. Mata kirinya sangat mungkin menjadi mata Lord ke-9. Dengan sikap ini, Zhao Feng perlahan membuka buku itu. Setelah kekacauan dan penciptaan Fan Universe,
8 Mata Dewa Agung diciptakan. Petik 1. Zhao Feng benar-benar tertarik dengan isinya. Menurut buku itu, 8 Mata Dewa Agung semuanya unik, dan mereka menguasai langit dan bumi. Petik 1. Karena mereka unik, 8 Mata Dewa Agung tidak digolongkan di antara 10,000 Ancient Raches, jika tidak masing-masing akan menempati peringkat 10 atau 20 teratas. Petik 1. Zhao Feng mengerti apa artinya. 8 Mata Dewa Agung terlalu unik, dan mereka terkait dengan Fan Universe itu sendiri. Mereka juga terkait dengan 10,000 Ancient Raches dalam beberapa cara. Buku ini menganalisis kekuatan dari 8 Mata Dewa Agung. 8 Mata Dewa Agung adalah legenda bahkan untuk demi-dewa. 8 mata besar Lord adalah, Mata Dewa Samsara, Mata Dewa Ruang Waktu, Mata Kehidupan Lord, Mata Kematian Dewa, Mata Dewa Takdir, Mata Dewa Penghancuran, dan 2 lainnya. Tidak sulit untuk melihat kemampuan setiap mata hanya dari nama mereka. 8 mata besar Lord semuanya terkait dengan fondasi Fan Universe. Samsara, Spacetime, dan Destiny semuanya sangat dalam dan mistik. Dewa Eye of Spacetime mewakili kontrol mutlak atas ruang dan waktu. Zhao Feng berkonsentrasi membaca tentang 8 kemampuan dari 8 mata Dewa Agung. Kenyataannya, sebagian besar kemampuan itu tebakan. Zhao Feng memberi perhatian ekstra pada kemampuan Dewa Mata Kematian. Apapun di depan Dewa Mata Kematian akan kehilangan kendali atas hidup mereka, bahkan jika mereka berada di alam surgawi-surgawi. Petik 1. Hati Zhao Feng menjadi dingin ketika dia melihat ini. Dalam bab terakhir dari 8 Mata Dewa Agung, Zhao Feng melihat beberapa kata, mata leluhur tertinggi. Rupanya, ketika 8 Mata Dewa Agung berkumpul, mereka dapat memanggil mata leluhur tertinggi, yang dapat menciptakan kembali hukum alam semesta. Petik 1. Supreme, leluhur mata, hati Zhao Feng bergetar. Namun, ketika mata leluhur tertinggi terbuka, semua yang ada di dunia akan lenyap. Rupanya, semua yang ada di dunia hanyalah mimpi semesta penggemar. Ketika mata Ancestor terbuka, mimpi akan hancur. Petik 1. Tulang Zhao Feng dingin ketika dia membaca hingga di sana. Ini terlalu menakjubkan, segala sesuatu di dunia hanyalah mimpi, dan ketika mata tertinggi leluhur dibuka, mimpi itu akan hancur. Tentu saja, itu hanya legenda. Sejak penciptaan alam semesta penggemar, mata leluhur tertinggi tidak pernah muncul, dan 8 mata Dewa Agung belum pernah memanggilnya. Buku itu juga memiliki dugaan tentang mata Lord yang ke-9. 9 adalah angka terakhir. The Fan Universe masih harus memiliki Dewa ke-9. Mungkin ketika ke-9 mata Lord berkumpul, itu akan mengkonfirmasi keberadaan leluhur tertinggi. Petik 1. Ini adalah akhir dari 8 mata Dewa Agung. Zhao Feng menghela nafas panjang. 8 mata Dewa Agung terlalu misterius, dan mereka tampaknya memerintah di atas segalanya. Zhao Feng belum pernah melihat seseorang dengan mata dewa. Bahkan pemilik demi-dewa Forgotten Garden belum. Setelah membaca 8 mata agung, Zhao Feng menenangkan dirinya dan membuka buku berikutnya. 4 lagi atau 5 hari diperlukan untuk membaca setiap buku. Tujuan Zhao Feng adalah membaca semua buku di ruang buku tersembunyi. Tidak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya. Ada banyak keberuntungan di demi-dewa Forgotten Garden, tetapi Hidden Book Room hanya berisi pengetahuan. Selain itu, sebagian besar dari pengetahuan ini sudah dicatat di tempat lain di Tanah Suci Bela Diri Sejati. Tidak seorang pun kecuali Zhao Feng bersedia menghabiskan 2/3 waktu mereka untuk membaca. Dia telah dikultivasikan 10,000 Divine Thought Technique, sehingga dia bisa multitugas dengan mudah. Selanjutnya, setelah benar-benar menenangkan diri, Zhao Feng benar-benar tertarik pada buku-buku itu. Selama 2 hari berikutnya, saat ia membaca buku-buku, Zhao Feng juga menggunakan Lotus Api Scarlet untuk memahami angin pemecah angin Scarlet. Raja meningkatkan kecepatan pemahamannya. Pada hari ke-7 setelah memasuki Hidden Book Room, Zhao Feng telah memahami 20-30% dari Lightning Scarlet Destruction Wind. Gumpalan Scarlet Destruction Wind Lightning dicampur dengan Blue Destruction Light Lightning. Sekarang setelah memahami 20-30% penghancuran angin Scarlet Destruction, King setengah langkah normal sama sekali bukan temanku. Zhao Feng bergumam, tidak hanya Red Lightning Scarlet Destruction yang kuat, ia memiliki efek pembakaran yang panjang. Itu berarti bahwa itu kerusakan dari Lightning Scarlet Destruction akan meningkat beberapa kali. Zhao Feng percaya bahwa itu, jika dia bertemu Lei Zhen lagi, dia akan memiliki keuntungan meskipun yang terakhir membalasnya. Kenyataannya, jika Zhao Feng menggunakan keunggulannya, teknik garis mata jiwanya,
untuk menyerang Lei Zhen, yang terakhir tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Namun, Zhao Feng masih ingin menghemat sedikit kekuatannya. Waktu berlalu dengan perlahan, dan Zhao Feng memberi perhatian ekstra pada apa yang terjadi di makam berantakan. Di makam berantakan, Miao, seekor kucing pencuri kecil bersembunyi di sudut dan sangat berhati-hati. Darah demidewa emas yang lemah mengambang di atas sebuah makam besar. Tidak ada satupun dari ketiga raja yang menyerah. Kuburan besar itu 100 meter lebarnya, dan itu berada di tengah-tengah makam berantakan. The Messy Graveyard dingin dan selalu tertutup kegelapan. Ada juga banyak kutukan di sini. Roh-roh kebencian yang kuat sesekali melayang di udara dan membuka mulut mereka. Beberapa dari mereka bahkan raja atau kaisar ketika mereka masih hidup. Jika jenius yang normal dari tanah suci, bahkan jika mereka bisa keluar hidup-hidup, mereka akan kehilangan lapisan kulit. Beruntung, itu kucing pencuri kecil. Salah satu budak lainnya sudah mati karena kutukan atau roh kebencian sejak lama. Petik 1. Zhao Feng bergumam. Dia telah memberitahu kucing pencuri kecil itu untuk mengawasi darah demidewa karena dia menduga akan ada situasi kacau. Miao, aura kucing pencuri kecil itu tampaknya bergabung ke dalam kegelapan. Itu memegang bayangan Kill Imperial Dagger di tangannya. Ini adalah item suci dari Dao of Assassination, dan kucing pencuri kecil itu saat ini seperti Lord of Darkness. Ketika kutukan mendekat, mereka akan hancur. Ledakan, ledakan, bam, bentrokan tiga keajaiban raja telah mencapai tingkat yang mengherankan, dan bahkan kekuatan kutukan di dekatnya pun menjauh. Terlepas dari tiga keajaiban raja, ada juga sejumlah kecil jenius lain di makam Messy, seperti sebagian dari 10 jenius teratas lainnya dan mereka yang memiliki garis keturunan atau kemampuan unik yang bisa mengusir setan dan hantu. Jiang Fan ada di antara mereka. Aura dari garis keturunan 10,000 Ancient Ratchets-nya sudah cukup untuk mendorong kekuatan kutukan itu pergi. Beberapa jenius dari jalan jahat yang terspesialisasi dalam hantu-hantu juga bisa bertahan di makam berantakan untuk sementara waktu. Terlepas dari mereka, para jenius lainnya bahkan tidak bisa bertahan di makam berantakan. Sebagian lari hidup-hidup, dan yang lainnya terbunuh. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung bahwa itu dia bukan bagian dari mereka. Kesempatan yang sempurna adalah ketika tiga raja keajaiban lelah sementara kesadaran darah demidewa jauh lebih lemah. Petik 1. Zhao Feng merencanakan. Namun, ketika seorang kultivasi mencapai tingkat ketiga raja, mereka hampir memiliki jumlah energi yang tak terbatas. Setelah semua, mereka semua berdiri di puncak Real Core Realm. The Great Origin Core Realm merepresentasikan perubahan kuantitas True Yuan. Tidak hanya mereka yang berada di alam inti-inti besar yang dapat menyerap langit bumi Yuan Qi dengan lebih mudah, mereka juga dapat memanggil kekuatan langit dan bumi. Satu hari kemudian, darah demidewa berhasil melarikan diri dari tiga raja keajaiban dan terjun ke makam besar. Makam di tengah-tengah makam berantakan. Petik 1. Ekspresi Nan Gongsheng, Meng Xi, dan Wen Luoan semua berubah secara dramatis. Makam pusat itu pasti area terlarang di dalam area terlarang. Di masa lalu, pada dasarnya tidak ada yang berhasil melarikan diri darinya. Tentu saja, jarang ada orang yang berani memasukinya sejak awal. Terlepas dari kenyataan bahwa itu makam berantakan itu sangat berbahaya, tidak ada banyak keberuntungan di sana juga. Mengikuti, pemuda yang hangat berhenti sejenak sebelum melaju mengejar. Dia percaya diri dalam garis keturunan 10,000 Ancient Ratchets. Sua, kilatan perak memasuki makam pusat bahkan lebih cepat darinya. Seperti yang diharapkan dari Nan Gongsheng. Zhao Feng melihat melalui mata kucing pencuri kecil dan tidak bisa tidak menghela nafas. Menurut analisisnya, Nan Gongsheng adalah yang terkuat dari ketiganya. Dia tidak bergantung pada garis darah 10.000 kuno Ratchets atau beberapa raja binatang. Nan Gongsheng telah membentuk niat raja, dan kultivasinya hampir berada di alam Dewa Void. Bakatnya di ruang angkasa dan teknik bertarungnya semuanya mencapai tingkat yang luar biasa. Tubuh spiritual spasialnya juga meningkatkan kompatibilitasnya dengan langit dan bumi. Kekuatan para jenius saat ini adalah yang terkuat dalam ribuan tahun. Kita bahkan bisa berani memasuki tempat terlarang. Petik 1. Meng Xi adalah anak ketiga yang memasuki makam. Wen Luoan. Petik 1. Sementara Meng Xi bergerak, dia mengirim pesan ke pemuda yang hangat. Apa? Pemuda yang hangat mengikuti di belakang Nan Gongsheng dan darah demidewa. Dalam perjalanan makam, Nan Gongsheng menggunakan keterampilan gerakan spasial dan menangkap darah demidewa, segera mencoba untuk menahannya. Anda dan saya bekerja sama dan menyelesaikan Nan Gongsheng terlebih dahulu. Kami akan membahas cara memecah darah demidewa nanti.
Petik 1. Meng Xi berbicara. Dia tahu sedikit atau dua tentang pemuda yang hangat. Satu-satunya alasan Wen Luoan bahkan bisa memasuki Demidewa Forgotten Garden adalah karena klan Seribu Kegelapan Suci. Itu lebih cocok bagi mereka untuk bekerja bersama daripada baginya untuk bekerja dengan Nan Gongsheng. Yakin, pemuda yang hangat setuju. Bahkan ia menemukan kemampuan spasial Nan Gongsheng dan kekuatan pertempuran yang merepotkan. Membunuh. Setelah keduanya menyelesaikan diskusi mereka menyerang Nan Gongsheng tanpa ragu-ragu. Kulit pemuda yang hangat benar-benar emas saat dia mengulurkan tangan besar ke arah Nan Gongsheng. Dimensi Nightmare. Petik 1. Meng Xi melintas ke depan, dan ruang di sekitar mereka mulai bersinar dengan cahaya menerawang. Kekuatan mimpi buruk muncul dalam kenyataan dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Mustahil menjadi mungkin. Pada saat yang sama, rambut dan tangannya menjadi 2 atau 3 kali lebih lama saat mereka menyapu ke arah Nan Gongsheng. Kemampuan seperti itu telah melanggar aturan realitas. Huff. Petik 1. Nan Gongsheng mencibir dingin seperti udara di sekitarnya datang ditutupi dengan cahaya perak. Sepertinya ruang itu sendiri mengalir. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan gabungan dari dua raja keajaiban mengguncang tubuh Nan Gongsheng dan membuat teknik spasial pertahanannya tidak stabil. Pada waktu bersamaan, Miao, seekor kucing abu-abu perak kecil bergabung ke dalam kegelapan lorong, dan belati gelap seperti bayangan muncul di cakarnya. Pada saat ini, Eye of Heaven buram mulai terbentuk di langit. Sebagai keseimbangan dari tiga raja keajaiban akan segera rusak, Zhao Feng tidak bisa diam lagi. Ini akan buruk bagiku begitu Meng Xi dan Wen Luoan menyelesaikan Nan Gongsheng. Petik 1. Zhao Feng tidak ingin melihat ini. Tidak peduli seberapa banyak ancaman yang ditimbulkan oleh Nan Gongsheng, ia berasal dari klan suci benar mistik juga, dan kombinasi Meng Xi dan Wen Luoan akan menjadi bahaya yang lebih besar bagi Zhao Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Teknik rahasia spasial Nan Gongsheng mampu memblokir serangan Meng Xi dan Wen Luoan untuk saat ini. Sua, dengan kilatan perak, Nan Gongsheng meraih darah demidewa dan terbang menuju pusat makam. Penjara mimpi buruk. Petik 1. Meng Xi melambaikan tangannya, dan garis samar membentuk penjara dan bergabung menjadi kenyataan, mengurangi kemampuan Nan Gongsheng untuk bergerak. Pukulan perang surga siling. Petik 1. Pemuda yang hangat melompat ke udara dan mengirim tinju emas ke arah Nan Gongsheng, menghalangi jalannya mundur. Spatial Sky Slash. Nan Gongsheng meraih pedang Qiankun dan melambaikannya, membentuk retakan spiderweb seperti di udara. Bam, peng, cahaya perak yang memancar dari Nan Gongsheng memudar lebih dari setengah. Raja binatang itu juga menyerang dan melepaskan kekuatan magnifisennya. Wah, Nan Gongsheng mundur saat darah menetes dari darahnya. Darah demidewa juga luput dari kontrolnya. Wajahnya berkedip karena benci dan tidak mau. Dalam pertempuran tunggal, baik Meng Xi maupun pemuda yang hangat akan menjadi pertandingannya. Namun, Meng Xi saat ini memiliki raja binatang dan bantuan dari pemuda yang hangat. Habisi dia dulu. Petik 1. Meng Xi tertawa dingin ketika rambutnya tumbuh beberapa kali lebih lama dan membatasi darah demidewa di sudut penjara Nightmare. Pemuda yang hangat dan raja binatang itu menyerang Nan Gongsheng. Meng Xi mencoba menahan darah demidewa sementara pemuda yang hangat berusaha mencegah Nan Gongsheng melarikan diri. Sudah jelas bahwa itu mereka berdua ingin membunuh Nan Gongsheng, atau setidaknya sangat melukai dia sampai pada tingkat tertentu bahwa itu dia tidak akan bisa bertarung untuk darah demidewa lagi. Tidak sulit bagi saya untuk melarikan diri, tetapi untuk memberikan darah demidewa seperti ini. Petik 1. Mata Nan Gongsheng menjadi gelap karena ketidakberdayaan dan ketidakmauan. Tepat pada saat ini, jantungnya bergetar saat dia melihat sesuatu di udara. Secara khusus, udara di belakang Meng Xi. Garis buram mata mulai terbentuk. Miao, seekor kucing pencuri kecil yang tersembunyi di sudut lorong itu tiba-tiba melompat keluar. Suara mendesing. Sebuah belati transparan misterius melintas di kegelapan. Kilatan cahaya dipenuhi dengan niat membunuh dingin. Bayangan Kill Imperial Dagger. Petik 1. Pemuda yang hangat berseru dan memperingatkan karena belati itu mengarah lurus ke arah mata Meng Xi. Serangan yang digabung ke ruang angkasa. Petik 1. Mata Nan Gongsheng menyala. Sulit untuk membayangkan apa tingkat penguasaan yang dimiliki kucing seukuran telapak tangan ini dalam hal pembunuhan spasial. Bahkan King setengah langkah yang normal mungkin tidak akan bisa menghindari serangan itu. Ekspresi Meng Xi berubah. Dia merasakan niat membunuh dingin menusuk ke dalam hatinya, dan matanya mulai sakit. Meskipun dia berada di dimensi mimpi buruk,
dia tidak ingin mengambil pukulan ini secara langsung karena belati ini, bayangan Kill Imperial Dagger, berada pada tingkat yang sama dengan pedang Qian Kun dan busur penguncian langit. Bayangan Kill Imperial Dagger telah menyatukan Dao of Assassination dan Dao of Space. Itu bisa mengabaikan pertahanan sampai tingkat tertentu, dan bahkan para penjaga kematian yang tidak dapat dikendalikan merasa terganggu karenanya. Su, Mengki sepertinya meramalkan dirinya ditikam oleh belati itu. Buka, Mengsi hanya bisa menggunakan rambutnya untuk menghadapi bayangan Kill Imperial Dagger. Setelah semua, dia memegang tanduk ungu dengan satu tangan dan mengendalikan Raja Binatang dengan itu, sementara tangannya yang lain sedang membatasi darah demidewa. Foom, dengan buff dari dimensi mimpi buruk, kekuatan rambut panjangnya meningkat secara dramatis. Dia hampir memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seorang raja. Bayangan Kill Imperial Dagger langsung tersapu bersih. Nan Gongsheng menghela nafas, tapi jantungnya melompat seketika saat dia melihat sesuatu. Tunggu, Meng Si berseru. Dia menyadari bahwa itu bayangan Kill Imperial Dagger lenyap dalam dimensi Nightmare. Aura Anespes memasuki ruang memasuki dimensi mimpi buruknya. Bayangan Kill Imperial Dagger menembus salah satu pergelangan tangan Meng Si. Lebih tepatnya, bayangan Kill Imperial Dagger tiba-tiba muncul di pergelangan tangannya, lalu menembusnya. Gerakan spasial, petik 1. Nan Gongsheng terkejut. Dengan bakatnya di Space, ia bisa melihat teori di balik bayangan Kill Imperial Dagger. Arg, petik 1. Meng Si menjerit saat darah mengalir keluar dari pergelangan tangannya, pergelangan tangan yang telah memegang tanduk ungu. Ekspresi Meng Si berubah secara dramatis saat dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Tanduk ungu, ini adalah barang unik yang dia miliki, yang bisa mengendalikan Raja Binatang. Namun, sebelum dia bisa melakukan apa saja, cahaya perak gelap melintas. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu sepertinya sedang menunggu karena tiba-tiba dia meraih tanduk bersisik ungu. Adegan ini mengejutkan dua keajaiban raja lainnya. Stop, petik 1. Meng Si meraung ketika kemarahan muncul di wajahnya yang mempesona. Tanduk ungu adalah kartu terbesarnya di Demidewa Forgotten Garden. Dengan Raja Binatang di tangan, baik Nan Gongsheng dan pemuda yang hangat waspada padanya. Kembali ke sini, Meng Si mengedarkan garis darah Nightmare-nya sejauh-jauhnya, dan garis-garis lemah menusuk ke arah kucing pencuri kecil itu. Namun, kucing pencuri kecil itu sangat lincah, dan ia tahu teknik rahasia spasial, sehingga ia berhasil menghindari serangan dengan metode yang luar biasa. Dalam hal kelincahan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kucing pencuri kecil. Meng kucing pencuri kecil, ekspresi Meng Si menjadi muram. Sama seperti dia akan menggunakan lebih banyak gerakan pembunuhan. Cahaya kehancuran Divine, petik 1. Cahaya biru yang menakjubkan melesat ke arah Meng Si di dimensi Nightmare. Itu, petik 1, angka Meng Si bergetar, dan dimensi mimpi buruknya hampir tersebar oleh cahaya pemusnah Divine. Kekuatannya turun setengahnya. Itu dia, Meng Si melihat mata biru dingin menatapnya. Miao, menggunakan kesempatan ini, kucing pencuri kecil itu bergabung dalam kegelapan dan menghilang. Jangan biarkan lolos, petik 1. Meng Si hampir tidak bisa merasakan ke arah mana kucing kecil pencuri itu berlari. Namun, yang mengejutkan, kucing pencuri kecil itu tidak berlari ke arah luar. Miao miao, itu memegang tanduk ungu dan tersenyum-senyum kemenangan. Daripada berlari, hanya berdiri di sana. Nan Gongsheng dan pemuda yang hangat keduanya berhenti. Meskipun kucing ini kuat, itu tidak cukup kuat untuk langsung melawan Meng Si. Namun, mereka mengerti detik berikutnya. Roar, a magnificent power menyelimuti kucing pencuri kecil itu. Kucing kecil pencuri itu ditarik ke arah binatang bertanduk ungu. Sang Raja Binatang, hati O3 Raja Ajaib mengguncang. Miao miao, kucing pencuri kecil memegang tanduk ungu dan memamerkan dadanya saat dia duduk dengan bangga pada Raja Binatang itu. Tariannya hampir membuat Meng Si batuk darah. Raja Binatang sedang dikendalikan olehnya sekarang. Petik 1. Nan Gongsheng dan pemuda yang hangat keduanya tercengang. Mereka tidak mengantisipasi ini sama sekali. Di dalam makam, miao miao, kucing kecil pencuri itu memegang tanduk ungu dan duduk di punggung sang Raja Binatang dengan ekspresi kemenangan. King Chat, berikan kembali tanduk itu kepada saya. Petik 1. Meng Si sangat marah hingga dia gemetar, dan wajahnya penuh dengan kemarahan dan penghinaan. Namun, kucing pencuri kecil telah berhasil mengendalikan Raja Binatang, jadi itu tidak takut pada Meng Si. Sebaliknya, itu bahkan membuat wajahnya menatapnya.
Sua, The Eye of Heaven di langit mengungkapkan kilatan samar dan memudar. Itu Zhao Feng, petik 1, jantung pemuda yang hangat jatuh. Dia tidak pernah mengira bahwa itu Zhao Feng, yang tampaknya telah menyerah pada darah demi-dewa, dapat menggunakan metode seperti itu dari jauh untuk tetap bersaing dengan tiga raja yang luar biasa. Jika ketiga raja keajaiban masih dalam keadaan setimbang, Zhao Feng akan melakukan apa-apa, tapi Nan Gongsheng dirugikan beberapa saat yang lalu karena Meng Si dan pemuda yang hangat bekerja sama. Dengan demikian, Zhao Feng campur tangan. Itu artinya aku tidak akan mendapat keuntungan bahkan jika aku bekerja sama dengan Meng Si. Selanjutnya, sang raja binatang itu sekarang berada di sisi Zhao Feng. Petik 1. Ekspresi Wen Luoan terus berkedip. Dia sepertinya menyadari itu, meskipun Zhao Feng bahkan tidak hadir, dia sepertinya mengendalikan situasi. Suara mendesing. Darah demi-dewa terbang ke bagian paling dalam dari makam pusat. Ikuti. Petik 1. Nan Gongsheng berubah menjadi garis perak dan mengejarnya. Sekarang raja binatang itu dikendalikan oleh kucing pencuri kecil, bahkan jika Nan Gongsheng tidak cocok untuk kombinasi Wen Luoan dan Meng Si, dia tidak takut pada mereka. Meng Si dan Wen Luoan saling memandang. Meng Si jelas ingin bekerja sama untuk mendapatkan tanduk ungu kembali, tetapi Wen Luoan sedikit ragu-ragu. Sua, The Eye of Heaven muncul di atas kucing pencuri kecil dan merilis gelombang power magnificent. Ekspresi Wen Luoan dan Meng Si berubah secara dramatis. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa itu mata memiliki niat raja yang benar. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan tanduk ungu kembali melawan kombinasi mata surga, kucing pencuri kecil, dan raja binatang. Miao, kucing pencuri kecil mengabaikan keduanya dan mengendalikan raja binatang untuk mengikuti darah demi-dewa. Pada akhirnya, Meng Si dan Wen Luoan tidak melakukan apapun. Mereka memusatkan perhatian pada darah demi-dewa. Mereka segera menyusul Nan Gongsheng. Weng. Nan Gongsheng menggunakan teknik rahasia spasial dan berhasil menahan darah demi-dewa, tetapi pada saat inilah si kucing pencuri kecil, Meng Si, dan Wen Luoan tertangkap. Tanpa mengatakan apapun, Wen Luoan segera mulai menyerang Nan Gongsheng. Zhao Feng, bantu saya. Petik 1. Seru Nan Gongsheng. Dia menebak siapa pemilik mata itu. Seakan bereaksi atas permohonannya, ledakan. Kucing pencuri kecil menyerang Nan Gongsheng dan Meng Si. Situasinya langsung menjadi kacau seperti kucing pencuri kecil dan Nan Gongsheng bekerja sama untuk melawan Meng Si dan Wen Luoan. Mengesampingkan siapa yang akan mendapatkan darah demi-dewa pada akhirnya, kedua pasangan itu berada di sisi yang berbeda dari awal. Mata-mata Zhao Feng mungkin menyerang kapan saja. Petik 1. Pemuda yang hangat tegang dan berkomunikasi dengan Meng Si. Pada saat ini, Wen Luoan merasa bahwa itu musuh yang paling menakutkan bukanlah Nan Gongsheng, tetapi Zhao Feng. Zhao Feng berada di luar, dan dia bisa menyerang dengan Eye of Heaven-nya kapan saja. Meskipun kekuatan tempur Zhao Feng mungkin tidak sebagus ketiga raja yang luar biasa, tubuhnya yang sebenarnya bahkan tidak ada di sini, jadi dia bisa lebih mudah mengendalikan situasi. Tapi kami tidak bisa menyerah pada darah demi-dewa, jadi Isli. Petik 1. Bagaimana mungkin Meng Si tidak tahu itu? Setelah Nan Gongsheng mendapatkan darah demi-dewa, dia akan menjadi raja, dan menjaga musuh-musuhnya akan semudah membalikkan tangannya. Ketiga raja ajaib itu mengalami jalan buntu tanpa jalan mundur. Sementara itu, Zhao Feng sedang duduk di ruang buku tersembunyi dan dengan tenang membaca bukunya. Tidak buruk, tidak buruk. Hanya satu tetes darah demi-dewa yang mengulur tiga keajaiban raja. Petik 1. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Setelah menguasai raja binatang itu, Zhao Feng tahu bahwa itu kemenangan sudah setengah darinya. Ketika dia meninggalkan istana penyembuhan hati, Zhao Feng sudah merencanakan untuk mendapatkan tanduk ungu. Setelah semua, akan sulit bagi Zhao Feng untuk berbenturan dengan tiga raja keajaiban secara langsung. Dia memang sedikit lebih lemah dari mereka. Namun, setelah mendapatkan tanduk ungu, ombak mulai berubah. Dia tidak perlu takut bertempur melawan ketiga raja lagi. Sua. Zhao Feng membalik-balik buku. Karena ada cukup waktu, dia membaca semua isinya dengan hati-hati. Zhao Feng entah bagaimana merasa bahwa itu buku-buku ini memiliki kesadaran mereka sendiri, seperti ada kekuatan energi mental misterius di dalamnya. Saya hanya perlu 1 atau 2 hari untuk menyelesaikan semua buku. Petik 1. Zhao Feng sangat menantikannya. Dia segera menyelesaikan batas 50 buku dan menghabiskan lebih banyak fokusnya di pusat makam. Tiga raja ajaib dan kucing pencuri kecil masih bertarung. Tak satu pun dari keempatnya akan bisa mengambil darah demi-dewa dan melarikan diri cukup lama.
Sehari kemudian, darah demidewa membawa kelompok itu ke kedalaman makam. Ada aura hantu yang kuat di sini, dan roh kebencian yang kuat terkadang muncul. Banyak dari mereka adalah raja ketika mereka masih hidup, dan meskipun sebagian besar kekuatan mereka telah memudar setelah mereka berubah menjadi roh kebencian, itu masih cukup untuk merepotkan ketiga raja yang luar biasa. Untungnya, roh kebencian takut pada darah demidewa dan tidak berani terlalu dekat dengannya. Jika tidak, jika beberapa raja roh dan pasukan roh kebencian datang, mereka mungkin bisa membunuh semua orang. Miao miao, kucing pencuri kecil itu memerintahkan sang raja binatang untuk mengikuti secara dekat di belakang darah demidewa. Darah demidewa akan mengurangi bahaya di makam sebesar 70%. Seperti yang diharapkan dari area terlarang di Demidewa Forgotten Garden, 90% orang di bawah Realm Void Dewa akan mati jika mereka datang ke sini. Bahkan Kings mungkin tidak bisa mundur tanpa cedera. Petik 1. Tulang Zhao Feng menjadi dingin dari apa yang dilihatnya melalui mata kucing pencuri kecil itu. Tiga raja ajaib juga semua dingin, tetapi mereka tidak bisa mundur lagi. Mengikuti darah demidewa sebenarnya adalah metode yang paling aman, dan itu mewakili hadiah besar pada saat yang sama. Nan Gongsheng, saya punya saran. Petik 1. Meng Si tiba-tiba berkata. Apa sarannya? Petik 1. Nan Gongsheng menjawab tanpa emosi. Dia mendapat bantuan dari kucing pencuri kecil itu sekarang, jadi dia tidak takut pada Meng Si dan Wen Luoan bergabung. Kita harus bekerja sama dan mengambil darah demidewa keluar dari makam terlebih dahulu. Kemudian kami akan memutuskan cara memisahkannya. Petik 1. Meng Si menyarankan. Mendengar itu, Nan Gongsheng sedikit terharu. Makam ini terlalu mengerikan, siapa yang tahu bahaya apa yang ditimbulkannya. Tetapi siapa yang akan menjaga darah demidewa? Nan Gongsheng bertanya. Pada saat ini, kedua pasangan bekerja sama untuk membatasi darah demidewa, tetapi ada roh-roh kebencian yang kuat dan bahkan raja kebencian di sini yang akan menyerang mereka sehingga mereka tidak dapat berdiri bersama. Semua orang melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan para raja kebencian. Miao miao, kucing kecil pencuri itu segera melambaikan cakarnya dan menawarkan untuk melakukannya. Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi aneh. Tidak. Pemuda yang hangat segera menggelengkan kepalanya. Di belakang punggung kucing pencuri kecil itu adalah Zhao Feng, dan mata langitnya sangat sulit untuk ditangani. Pada titik ini, rencana itu tidak dapat dilaksanakan. Tiga lainnya tidak akan merasa aman jika orang lain mengambil alih darah demidewa. Tepat pada saat ini, sebuah mata muncul di atas mereka dan menyebabkan hati ketiga raja menggetarkan. Pemuda yang hangat dan Meng Si mengertakkan gigi mereka. Junior Martial Brother Zhao, apa saran Anda? Petik 1. Mereka melihat Eye of Heaven dengan ekspresi yang rumit. Meskipun kekuatan pertempuran Zhao Feng tidak sekuat yang dimiliki raja, dia memegang kendali penuh atas situasi. Itu mudah, mengapa tidak membagi darah demidewa menjadi 4 bagian? Itu akan adil seperti itu. Petik 1. Sebuah suara datang dari Eye of Heaven bersama dengan turunnya aura yang megah. Bagilah menjadi 4. Petik 1. Alis semua orang berkerut. Itu bukan seolah-olah mereka tidak memikirkan ini sebelumnya, hanya saja kekuatan yang terkandung dalam darah demidewa terlalu menakutkan. Pertama, mereka bahkan tidak yakin apakah darah demidewa bisa dibagi menjadi 4 bagian. Darah demidewa hanya setetes darah, tetapi memiliki kesadarannya sendiri. Jika mereka memisahkannya dengan paksa, darah demidewa mungkin meledak, dan kekuatan itu bahkan bisa membunuh Kings. Hehe, jika mereka dengan paksa membaginya, darah demidewa pasti akan berjuang, dan kesadarannya akan melemah. Ketika perlawanan darah demidewa berada pada titik terendah, gerakan spasial saya mungkin bisa mengambil semuanya. Zhao Feng memiliki rencana sendiri dalam pikirannya. Rencana dalam pikiran, orang lain memutuskan untuk mencobanya. Miao miao, kucing pencuri kecil melemparkan bayangan Kill Imperial Dagger ke udara di atas darah demidewa. Bekerjalah bersama dan gabungkan kekuatanmu ke dalam bayangan Kill Imperial Dagger, lalu belah darah demidewa bersama-sama. Petik 1. Zhao Feng menyarankan. Tiga raja yang lain dengan luar biasa mengangguk-mengangguk. Bayangan Kill Imperial Dagger adalah senjata suci dari Dao of Assassination yang bisa mengabaikan pertahanan. Itu adalah barang yang paling cocok untuk memecah darah demidewa. Weng, dengan kucing pencuri kecil di pusat, tiga raja keajaiban menggabungkan kekuatan mereka ke bayangan Kill Imperial Dagger. Namun, sebelum bayangan Kill Imperial Dagger dapat dipangkas, Weng, Boom, Nan Gongsheng, Meng Si, Wen Luoan, dan Raja Binatang dikirim terbang. Di antara mereka,
Darah menetes dari mulut Meng Xi, dan dia memelototi Eye of Heaven dengan ekspresi dingin. Yang lain memandang Zhao Feng dengan kemarahan juga. Jika bukan karena fakta bahwa itu hanya bola mata di atas mereka, mereka mungkin bergabung dan menyerangnya untuk melepaskan kemarahan mereka. Kecelakaan. Zhao Feng tersenyum. Darah demidewa seperti makhluk hidup yang bisa merasakan ketakutan. Jika seekor anjing panik, ia akan melompati pagar. Jika darah demidewa akan dipotong, itu akan memiliki ketegasan untuk menghancurkan diri sendiri. Saran Zhao Feng untuk membaginya berakhir dengan kegagalan. Wen Luoan merasa seolah ditipu. Membagi darah demidewa, itu hanya jebakan. Apakah pinggangnya tidak sakit karena berbicara? Weng, darah demidewa mengetuk keempat punggung, dan auranya menjadi lebih lemah saat menuju ke bagian makam yang lebih dalam lagi. Pergi. Kelompok itu tidak memiliki cukup waktu untuk mempertanyakan Zhao Feng. Mereka segera mengejar darah demidewa. Aura darah demidewa jauh lebih lemah sekarang. Itu akan kehilangan kesadarannya setelah 2 hari lagi, maka itu tidak akan bisa melawan balik. Petik 1. Mata Zhao Feng surga menghilang saat kesadarannya kembali ke ruang buku tersembunyi. Hanya ada rekan belasan lebih banyak buku tersisa. Petik 1. Zhao Feng mengulurkan tangan dan mengambil buku tanpa perlawanan. Batas 50 buku tampaknya meningkat selama 2 atau 3 hari terakhir. Tanpa berpikir panjang lagi, dia selesai membaca semua buku di ruang bom tersembunyi. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.